Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda, terima kasih telah mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja ya. Dan ingat, tetap semangat. Walaupun kita masih belum tatap muka atau masih belajar online. Mister berharap kalian tetap menjaga kebersihan ya, kesehatan terutama. Selalu makan makanan yang bergizi, yang sehat, imbangi dengan olahraga secara teratur, dan ingat cuci tangan setelah melaksanakan aktivitas dengan sabun dan air mengalir. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian persiapkan buku tematiknya dan buka halaman 71. Teman-teman Nina bermain di rumah Nina. Ada Deli, Lani, Mary, dan Made. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, dan agama. Semua bermain bersama dengan rukun. Sikap Nina dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dan persatuan dalam bermain. Persatuan ketika bermain sangat bermanfaat. Misalnya, permainan menjadi lebih menyenangkan. Sebaliknya, sikap tidak bersatu dapat menyebabkan pertengkaran. Anak-anakku, kalian bisa mengamati tadi ya, apa manfaat persatuan? Yaitu pertama apa? Hidup rukun dengan teman. Kemudian timbul keakraban dengan teman. Lalu yang ketiga, dapat bekerja sama dengan teman. Dan ada lagi memiliki banyak teman. Dan terakhir, bermain menjadi lebih menyenangkan. Sekarang akibat kita tidak bersatu apa saja coba? Pertama, akan terjadi pertengkaran. Kemudian tidak akrab dengan teman. Tidak dapat bekerja sama. 4, tidak memiliki teman. Dan yang kelima, akibat tidak bersatu dengan teman apa? Permainan tidak menyenangkan. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kita harus bermain bersama-sama ya, dan tetap bersatu, ingat, agar kita lebih menyenangkan dalam bermain. Anak-anakku yang hebat, setelah bermain bola, Nina mencuci tangan. Bola yang terjatuh ke tanah dapat terkena kotoran. Nina mencuci tangan menggunakan sabun. Lalu ia beristirahat sejenak sehingga tidak berkeringat. Setelah itu, Nina mandi membersihkan tubuh. Nina rajin merawat kebersihan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nina tahu pentingnya kesehatan. Jika kita sakit, kita tidak bisa bermain. Cara menjaga kesehatan tubuh antara lain mencuci tangan sebelum makan dan mencuci kaki sebelum tidur. Kita perlu mandi setiap pagi dan sore hari. Kita juga perlu menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Jagalah kesehatan tubuhmu agar tidak mudah terkena penyakit. Anak-anak hebat, kita lanjut ke halaman 73. Kita harus rajin merawat kebersihan tubuh. Amatilah cara-cara merawat kebersihan tubuh seperti pada gambar di bawah ini. Adi selalu rajin mandi setiap pagi dan sore. Nina selalu merawat rambutnya dengan menyisir. Ingat, dengan bercermin ya, biar rapi.
Kemudian gambar bertiga, selalu gosok gigi. Ya, pentingnya gosok gigi apa? Agar tidak sakit gigi. Menggosok gigi kita lakukan setelah makan dan sebelum tidur. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah bisa menjaga kesehatan tubuh kalian untuk diri kamu sendiri? Nih, sekarang cara menjaga kesehatan tubuh. Pertama, mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar. Terus kapan lagi tuh? Setelah melakukan aktivitas, kegiatan apapun, kita selesai langsung cuci tangan. Lalu apa? Menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan. Kalian sudah belum? Ya, tentu kalian bisa. Kemudian terakhir apa? Mandi setiap pagi dan sore. Ingat ya, jangan sampai orang tua kita harus nyuruh-nyuruh terus. Kita harus sadar diri untuk bisa merawat tubuh kita. Fungsinya apa? Agar kesehatan kita terjaga. Kesehatan itu sangat penting. Makanya kesehatan perlu dijaga. Fungsinya apa? Agar tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan, maka tubuh kita sangat mudah untuk terkena penyakit. Penyakit akan mudah datang jika kita kurang perhatikan tubuh kita. Jika tubuh kita sakit, maka kita tidak bisa melaksanakan aktivitas apapun. Ketika makan susah, makan gak enak karena tubuh kita lemah, gak enak untuk makan. Mau bermain bersama teman gak bisa karena kita sakit. Mau sekolah juga susah. Mau melakukan ibadah, sholat juga nggak enak karena apa? Tubuh kita sakit. Maka dari itu kita sangat perlu dan penting untuk menjaga kebersihan. Anak-anakku, di kamar mandi banyak benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Kalian bisa perhatikan ya di kamar mandi kalian, seperti bak mandi menyerupai bentuk kubus karena semua sisinya sama besarnya dan rusuknya sama panjang. Kotak sabun mandi menyerupai bentuk balok. Banyak benda berbentuk bangun ruang. Ayo coba kita memperhatikan bangun ruang. Kemarin kita sudah belajar tentang sisi, kemudian rusuk, dan titik sudut. Perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar prisma segitiga. Namanya apa adik-adik? Namanya prisma segitiga. Kita hitung berapa jumlah rusuknya. Kita lihat rusuk bagian atas 1, 2, 3. Kemudian rusuk bagian samping 1, 2, 3. Jadi ada 6 ya. 6 tutup bawah 7, 8, 9. Jadi rusuk dari prisma segitiga itu ada 9. Kemudian sisinya ada berapa? Sisi atas 1, sisi bawah 2, kemudian bagian samping 3, 4, 5. Ya, ternyata sisinya ada 5. Kemudian titik sudutnya, titik sudut bagian atas 1, 2, 3, sudut bagian bawah 4, 5, 6, dan ternyata titik sudutnya ada 6. Lalu ada gambar
prisma tegak segi 5. Ya, anak-anakku, itu namanya gambar prisma segi 5 atau prisma tegak segi 5. Kita hitung ya sama-sama berapa rusuknya. Bagian atas, coba rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bagian bawah 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian bagian samping 11, 12, 13, 14, 15. Ya, rusuknya ada 15. Lalu sisinya ada berapa? Sisi bagian atas dan bawah. Atas 1, bawah 2. Sekarang bagian samping 3, bagian depan 4, samping kanan 5, samping kiri. Sekarang sisi bagian belakang 6 dan 7. Ya, bagian belakang ada samping kiri dan samping kanan. Jadi jumlah sisinya ada 7. Kemudian titik sudutnya ada berapa anak-anak? 1 bagian atas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi titik sudutnya ada 10. Anak-anakku, kita amati lagi pada bangun ruang 5 segi 3. Kita hitung rusuknya dulu ya. Ya, rusuk bagian yang tegak 1, 2, 3. Yang bagian bawah alasnya, bawah namanya alas ya, 4, 5, 6. Jadi rusuk pada bangun 5 segi 3 ada 6. Sekarang sisinya bagian alas 1, kemudian bagian samping 2, 3, 4. Ya, sisinya ada 4. Lalu titik sudutnya ada berapa? Kita hitung bagian alas ya. 1, 2, 3. Ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut T. Jadi titik sudutnya ada 4. Lalu 5 segi 4. Berapa ya rusuknya ya? Kita hitung bersama. Bagian rusuk samping yang tegak ya, 1, 2, 3, 4. Lalu alasnya ada berapa rusuknya? 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalian bisa menghitung rusuknya. Rusuk AT, rusuk BT, rusuk CT, rusuk DT ya. Kemudian rusuk AB, rusuk PC, rusuk CD, rusuk DA. Jadi jumlah rusuknya ada 8 ya, jumlah rusuknya ada 8. Oke, anak-anak yang hebat, kita hitung lagi jumlah sisinya. Sisi bagian alas 1, sisi bagian depan 2, sisi bagian belakang 3, sisi bagian samping kanan 4, sisi bagian samping kiri 5. Jadi sisinya ada 5 ya adik-adik ya anak-anakku yang hebat ya. Jadi sisinya ada berapa? Ada 5. Kemudian kita hitung titik sudutnya. Ada titik sudut A, ada titik sudut B, ada titik sudut C, ada titik sudut D, dan ada titik sudut T. Jadi ada berapa anak-anak? Ada 5 ya, betul. Jadi titik sudutnya ada 5 pada bangun ruang 5 segi 4. Baiklah, anak-anak hebat, kita lanjutkan halaman 74. Ayo berlatih. Nomor 1,
tuliskan 3 cara merawat kebersihan tubuh. Tadi apa saja ya? Mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah melakukan aktivitas. Kemudian apa? Menggosok gigi sebelum tidur dan sesudah makan. Apalagi mandi setiap pagi dan sore. Ada lagi nggak? Ya ada. Mencuci kaki setelah bermain atau sebelum tidur, itu juga cara menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua, tuliskan masing-masing 3 manfaat sikap bersatu dengan teman bermain. Apa saja tadi? Pertama, hidup rukun dengan teman. 2, timbul keakraban dengan teman. Lalu yang ketiga apa? Dapat bekerja sama dengan teman. 4, memiliki banyak teman. Dan 5, kalian bisa tulis bermain menjadi lebih menyenangkan. Karena apa, anak-anak? Kalau kita tidak bersatu, akibatnya tadi sudah kita bahas ya, terjadi pertengkaran, tidak akrab dengan teman, tidak dapat bekerja sama, tidak memiliki teman, akan terjadi pertengkaran. Ya, mungkin kita tidak mempunyai teman. Gimana kalau kita tidak mempunyai teman? Kita tidak bisa bermain bersama, belajar bersama, dan sebagainya. Kemudian nomor 3, lengkapilah tabel berikut. Ya, paling atas ada gambar bangun ruang. Berapa banyak sisinya? Sudah kita bahas ya tentang sisi itu permukaan yang rata. Kemudian banyak rusuk. Rusuk itu apa? Tadi rusuk itu ruas garis. Ya, hitung silakan. Kemudian banyak titik sudut. Ya, titik sudut itu pertemuan di ujung ruas garis, ya, antar ruas garis bertemu pada satu titik, itu namanya titik sudut. Nah, anak-anakku, apakah hari ini aku bisa menyebutkan manfaat sikap bersatu dan akibat tidak bersatu dengan teman bermain? Ya, tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian apakah hari ini aku bisa menuliskan hasil pengamatan tentang cara merawat kesehatan tubuh? Ya, tadi kita juga sudah belajar bersama kalau kita harus menjaga tubuh kita dan cara menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Lalu apakah aku bisa menghitung banyak rusuk, sisi dan titik sudut bangun ruang? Ya, sudah bisa ya. Ya, karena tadi kita sudah belajar untuk menghitung rusuk, sisi dan titik sudut. Semoga kalian bisa mempelajari dan memahaminya ya. Selamat belajar. Terima kasih Bunda telah menemani atau mendampingi putra-putrinya belajar. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.